Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masalah Penelitian Pendidikan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Serdigus Riyadi, sebagai moderator dan pemateri, Sri Vidya Ningsih, pemateri kedua, Vivi Sulmayani, pemateri ketiga. Sebelum kita memasuki materi masalah penelitian pendidikan ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari masalah penelitian pendidikan ini. Yang pertama yaitu mengetahui masalah penelitian, yang kedua mengetahui latar belakang masalah, yang ketiga mengetahui identifikasi masalah, yang keempat mengetahui rumusan masalah, yang kelima mengetahui tujuan penelitian, yang keenam mengetahui manfaat penelitian. Kita memasuki materi yaitu masalah penelitian. Di sini masalah penelitian menurut Noto Atmojo 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Kemudian yaitu latar belakang masalah. Pengertian latar belakang masalah di sini adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa milih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaannya. Kemudian inilah cara membuat latar belakang masalah. Banyak hal yang ada dalam latar belakang, yaitu yang pertama, keadaan ideal, meliputi kondisi yang dicita-citakan atau diinginkan terjadi. Keadaan ideal ini umum dituangkan berbentuk misi serta visi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu keadaan aktual. Di sini keadaan aktual, keadaan yang berlangsung sekarang ini umum bercerita ketidaksamaan kondisi pada keadaan sekarang ini dengan keadaan yang dicita-citakan berlangsung. Yang ketiga yaitu jalan keluar. Anjuran singkat atau penawaran penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi sebelumnya, mengambil langkah selanjutnya ke pokok bahasan. Di luar itu, latar belakang dapatlah memiliki kandungan perbandingan serta penyempurnaan atas tulisan tentang tema yang sama terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu terangkan masalahnya. Maksudnya begini, bikin susunan latar belakang permasalahan. Anda dapat membuatnya dari hal yang umum dahulu, lalu baru hal yang khusus, atau demikian sebaliknya, Anda dahulukan yang khusus lalu yang umum. Kemudian di sini saya akan membahas materi identifikasi penelitian. Di sini identifikasi masalah penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Baiklah, saya Sri Vidya Ningsih akan melanjutkan materi tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah deskriptif, yang mana rumusan masalah ini mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Biasanya rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah komparatif, yang mana rumusan masalah ini mengkomparasi atau membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya yang ada dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah. Dan terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif, yang mana rumusan masalah ini mempertanyakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Selanjutnya yaitu cara membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu ketahui dulu apa yang menjadi masalah dalam penelitian kita. Yang kedua yaitu pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Jabarkan semua pertanyaan menggunakan 5W tambah 1H. Yang selanjutnya yaitu hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Dan yang terakhir itu rumusan masalah harus bisa diterapkan kepada judul penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah mengenai materi tentang tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama itu ada meningkatkan mutu misi, masukan, proses, dan hasil pendidikan. Yang kedua, membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan, dan menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, dan meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan di tenaga pendidikan. Berikut ada manfaat penelitian pendidikan, yaitu sebagai peta yang menggambarkan tentang keadaan pendidikan, menggambarkan tentang kemampuan sumber daya, tentang kemungkinan pengembangan, dan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, dan sebagai dasar penyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. Yang berikutnya sebagai masukan yang akan memberikan gambaran kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Apabila ada salah dan janggalnya, kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.